Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haikal Serlatha dan teman saya Fadrin Ali Fatur Rahma. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami yaitu database penjualan handphone. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari program tersebut. Di era modern yang berkembang semakin pesat saat ini, di mana semua kegiatan kita kebanyakan menggunakan teknologi. Ciri sederhananya adalah handphone, yang kini lebih sering disebut smartphone, yang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan modern zaman sekarang ini. Handphone tidak hanya berfungsi untuk alat komunikasi, tetapi juga sebagai pusat berbisnis secara online. Oleh karena itu, handphone sangat penting bagi seseorang yang memiliki bisnis online. Adapun cara mengelola bisnis handphone itu sendiri dengan menggunakan database penjualan yang berbasis Microsoft Access. Pemilik bisnis toko handphone menggunakan Microsoft Access karena memudahkan penggunaannya. Microsoft Access menawarkan kemudahan dalam membuat formulir dan laporan. Fleksibilitas yang menyesuaikan database kebutuhan spesifik toko, membantu meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat proses penjualan. Database penjualan menggunakan Microsoft Access juga memungkinkan pemilik bisnis dapat menganalisis penjualan, membuat laporan penjualan harian, bulanan, tahunan, dan menganalisis tren penjualan. Lalu ada tujuan dari program tersebut. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan. Di antaranya, yang pertama, dapat mengelola data penjualan dengan efisien. Yang kedua, dapat melakukan pemantauan kinerja penjualan. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan daya saing bisnis. Lalu ada manfaat. Berdasarkan penjelasan dari tujuan, maka dapat dirumuskan beberapa manfaat di antaranya. Yang pertama, dapat memudahkan pengelolaan proses data penjualan. Yang kedua, memantau performa penjualan seperti produk terlaris dan pembeli yang sering datang berbelanja. Lalu yang ketiga, dapat berinovasi memperjualbelikan produk terbaru yang sedang tren saat ini. Lalu ada flowcard dan uraian. Yang pertama, input data handphone. Pada tahap ini, toko akan mendata HP yang tersedia, lalu toko akan memasukkan ke dalam sistem persediaan tersebut. Hal ini bertujuan agar pembeli dapat melihat stok HP yang masih ada. Data yang berupa ID HP, merek HP, tipe HP, dan harga. Lalu yang kedua, di sini pembeli mengisi form pembelian. Pada tahap ini, pembeli diminta untuk mengisi data diri di form pembelian yang berisikan ID pembeli, nama pembeli, alamat, dan nomor telepon. Lalu yang ketiga, pembeli membeli handphone. Setelah pembeli mengisi data diri di form pembelian, pembeli akan diminta untuk mengisi form pembelian yang berisikan ID HP, merek HP, tipe HP, dan harga HP. Lalu yang keempat, pembeli melakukan transaksi. Pada tahap ini, pembeli yang sudah melakukan pembelian akan diminta untuk mengisi form transaksi agar pembeliannya diproses oleh karyawan. Form ini berisikan ID transaksi, ID pembeli, ID karyawan, ID HP, total harga, harga jumlah, dan metode pembayaran. Lalu yang kelima, ada karyawan melayani transaksi pembeli. Pada tahap ini, pesanan yang sudah dibayarkan akan diproses oleh karyawan. Lalu, karyawan akan mengisi form yang berisikan ID karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, dan nomor telepon karyawan. Yang keenam ada output database. Pada tahap ini, setelah proses di atas telah selesai,
maka akan menghasilkan output berupa laporan penjualan yang berisikan ID transaksi, harga, merek HP, tipe HP, nama pembeli, omset, dan total omset. Selanjutnya ada rancangan Entity Relationship Diagram. Di sini ada contoh kasus, studi kasus sebuah toko handphone membuat sistem basis data agar toko tersebut memiliki kelebihan dibanding toko lain. Sistem basis data penjualan handphone ini bertujuan untuk menyimpan, mengakses, dan mendokumentasikan data pembeli yang telah membeli handphone dan akan dilayani oleh karyawan toko handphone. Berikut adalah data yang dibutuhkan dalam sistem basis data toko handphone. Yang pertama, toko handphone akan mendata tipe dan merek handphone, lalu akan dimasukkan ke dalam sistem. Data ini berisikan ID HP, merek HP, tipe HP, harga HP, dan stok HP. Lalu yang kedua, toko handphone akan mendata data diri pembeli, lalu akan dimasukkan ke dalam sistem. Data ini berisikan ID pembeli, nama pembeli, alamat, dan nomor telepon. Toko handphone akan membutuhkan data bukti bahwa pembeli telah memesan dan membayar pesanan. Data ini berisikan seperti ID transaksi, ID HP, ID karyawan, metode pembayaran, dan total harga. Berikut merupakan rancangan ERD yang kami buat. Lalu ada participation constraints. Jadi pada gambar ini tuh menunjukkan bahwa terdapat relasi antara entitas pembeli dan entitas handphone, yang dimana kedua entitas tersebut itu menggunakan relationship one to many. Kenapa one to many? Karena satu pembeli itu bisa membeli handphone lebih dari satu. Dikarenakan semua himpunan pembeli berpartisipasi dalam relasi, maka pada rancangan ERD menggunakan dua garis, dan pada semua himpunan handphone juga berpartisipasi, maka digunakan juga dua garis pada rancangan ERD. Lalu gambar berikutnya terdapat relasi antara entitas pembeli dan entitas transaksi, yang dimana kedua entitas tersebut ini menggunakan relationship one to many karena satu pembeli dapat melakukan banyak transaksi dan setiap banyak transaksi yang dilakukan pasti terkait dengan satu pembeli. Eh, Lalu dikarenakan semua himpunan pembeli berpartisipasi dalam relasi, maka pada rancangan RD menggunakan dua garis. Dan pada semua himpunan transaksi juga berpartisipasi, maka digunakan juga dua garis pada rancangan RD ini. Lalu yang gambar berikutnya terdapat relasi antara entitas karyawan dan entitas handphone, yang dimana kedua entitas tersebut tuh menggunakan relationship one to many. Karena satu karyawan dapat menjual banyak handphone, dan setiap banyak handphone yang terjual pasti terkait dengan satu karyawan. Lalu dikarenakan semua himpunan karyawan berpartisipasi dalam relasi, maka pada rancangan ERD menggunakan dua garis. Dan pada himpunan handphone juga menggunakan dua garis pada rancangan ERD. Lalu gambar berikutnya terdapat relasi antara entitas karyawan dengan entitas transaksi, yang dimana kedua entitas tersebut itu menggunakan relationship one to many, karena satu karyawan dapat melayani banyak transaksi, dan setiap banyak transaksi yang dilakukan pasti terkait dengan satu karyawan. Antara entitas karyawan dengan entitas transaksi, yang dimana kedua entitas tersebut itu menggunakan relationship one to many, karena satu karyawan dapat melayani banyak transaksi, dan setiap banyak transaksi pasti dilakukan dengan satu karyawan.
Jadi hubungan karyawan dan handphone itu menggunakan relationship one to many. Lalu gara-gara semua himpunan karyawan berpartisipasi dalam relasi, maka pada rancangan RD menggunakan dua garis. Dan juga pada himpunan transaksi menggunakan dua garis karena semuanya berpartisipasi. Lalu di sini ada relational model yang telah kami buat. Lalu ada yang pertama, entitas pembeli. Pada tabel entitas pembeli, tabel tersebut memiliki atribut kunci dan tupel. Atribut kunci berupa ID pembeli dan tupel berupa nama pembeli, alamat, dan nomor telepon. Yang kedua, entitas handphone. Pada tabel entitas handphone, tabel tersebut memiliki atribut kunci dan tupel. Atribut kunci berupa ID HP dan tupel berupa merek HP, tipe HP, stok HP, dan harga HP. Lalu yang ketiga ada entitas karyawan. Pada tabel entitas karyawan ini, tabel tersebut memiliki atribut kunci dan tupel. Atribut kunci berupa ID karyawan dan tupel berupa nama karyawan, alamat karyawan, dan nomor telepon. Yang keempat, entitas transaksi. Pada tabel entitas transaksi, tabel tersebut memiliki atribut kunci dan tupel. Atribut kunci berupa ID transaksi, ID pembeli, ID karyawan, ID HP, metode pembayaran, harga, jumlah, dan total harga. Video kali ini kami akan melakukan pengujian terhadap program yang kami buat di Microsoft Access. Jadi di program ini kami membuat 5 form. Yang pertama form menu, form input data pembeli, form pembelian handphone, form karyawan, dan form transaksi. Nah, pada form menu awal ini terdapat dua pilihan. Yang pertama pilihan beli di sini dan pilihan report. Jadi pilihan beli di sini itu ketika diklik maka dia akan langsung pergi ke form input data pembeli. Sedangkan ketika saya mengeklik tombol report, maka dia akan langsung pergi ke laporan omset yang ada gitu, omset dari penjualan toko handphone kami. Coba kita langsung klik beli di sini saja dahulu. Nah, pada form input data pembeli itu berisi tentang ID pembeli, nama, alamat, dan nomor telepon. Coba kita isi aja. Contoh PBL 03, nama, Haikal, alamat Cibubur, nomor telepon. Nah, ketika diklik simpan, maka itu akan langsung muncul ke dalam table. Jika ingin melihat table, jika di sini belum ada, jangan panik karena kita bisa klik next record, lalu balik lagi, maka dia akan langsung muncul. Lalu ketika saya mengeklik selanjutnya, maka itu akan langsung pergi ke dalam form pembelian handphone. Tuh. Nah, di form pembelian handphone ini terdapat ID handphone, tipe handphone, merek handphone, dan harga. ID handphonenya H1, H2, H3, coba H3. Ini coba Samsung Galaxy S24 Ultra. Nah, kalau merek handphonenya Samsung pasti. Kalau harga tuhnya diisi sendiri yaitu 20 juta. Nah, ketika sudah, maka bisa langsung disimpan. Seperti tadi, jika ingin memastikan bahwa masuk ke dalam table, bisa langsung klik next record. Itu langsung aja selanjutnya. Nah, di form karyawan ini berisi tentang ID karyawan, nomor telepon karyawan, nama karyawan, dan alamat karyawan. Di sini ada note yang diberikan oleh toko handphone yang kami buat, yaitu form karyawan ini diisi agar kami dapat mengidentifikasi apakah karyawan yang melayani transaksi Anda merupakan karyawan dari toko kami. Jadi fungsi form karyawan ini untuk menjaga keamanan kenyamanan dalam proses transaksi. Coba kita isi ini telepon karyawan Dadang misalnya, atau kalau nggak Dadang Messi karyawan Cibubur. Nah, jika sudah malah bisa diklik simpan.
Nah, sama tadi kalau misal mau lihat masuk ke dalam tabel dia bisa diklik next record. Nah, kita langsung pergi ke selanjutnya aja. Nah, di selanjutnya masuk ke dalam form transaksi. Ketika kita tadi klik selanjutnya di form karyawan, maka akan langsung pergi ke dalam form transaksi. Nah, di form transaksi ini terdapat ID transaksi, ID handphone, ID pembeli, ID karyawan, metode pembayaran, jumlah, harga, dan total harga. Jadi, ID transaksi itu bisa kita isi, misalnya TR01, tadi ID handphonenya H3, ID pembeli bisa kita langsung pilih di sini karena udah kita isi tadi PBL03, ID karyawan juga tadi kayak karyawan 01, KYW, metode pembayaran misalnya BCA, jumlahnya, contoh saya akan membeli dua handphone sekaligus. Nah, di harga tadi Samsung tuh kisaran 20 juta. Jika dikali 2 maka akan menjadi 40 juta. Nah, simpan dah. Jika sudah simpan, maka bisa langsung diklik tombol bayar. Dar. Nah, ketika saya mengklik tombol bayar ini, bisa langsung balik lagi ke menu dan terdapat kata-kata pembayaran berhasil. Dan itu merupakan kelebihan yang ada di form kami. Nah, jika kita penasaran ingin melihat laporan omset yang ada, kita bisa klik report. Nah, ini tuh merupakan report atau omset yang ada pada penjualan kami. Ini H1 karena waktu itu kami melakukan pengujian juga sebelum melakukan rekaman ini. Eh, itu saja pengujian program kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.